langsung saja ya kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang saat ini telah hadir di RKU dalam acara Dialog Kesehatan untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat siang ya dengan Nur Muhammad Iskansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk sampai saat ini sih masih diberi anugerah sehat walafiat. Edisi hari ini yaitu tentang perawatan luka untuk penderita diabetes. Baik, untuk mengawal jumpa kita, silakan untuk menyapa para pendengar kita terlebih dahulu yang tentunya saat ini masih tetap setia yang mendengarkan siaran RKU. Untuk kali ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi terkait apa sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus ataupun yang biasa disebut masyarakat awam kita yaitu kencing manis, dan bagaimana cara melakukan perawatan luka tersebut secara mandiri maupun di fasilitas kesehatan seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa diinformasikan nih bagaimana sih cara agar luka diabetes ini misalnya cepat kering, kemudian tidak menambah besar atau bahkan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Sebelum kita membahas ataupun kita mengerti bagaimana cara perawatan luka diabetes tersebut, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini sebenarnya apa. Jadi mungkin masyarakat yang ada mengerti, oh ini kencing manis, oh ini diabetes mellitus. Nah, mungkin saya sedikit berbagi terkait apa sih sebenarnya diabetes mellitus atau kencing manis itu. Nah, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin, atau karena sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulin yang tersedia, sehingga penggunaannya tidak efektif dan ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, mungkin yang kadang masyarakat pahami yaitu ketika seseorang mengidap kencing manis ataupun diabetes mellitus, mungkin yang sangat mudah dipahami atau diketahui yaitu terkait gula darahnya. Mungkin kadang-kadang masyarakat menyebut, oh ini gula darahnya tinggi, oh ini berarti dia ini kencing manis. Nah, mungkin seperti itu yang mungkin sering kita pahami yang ada di masyarakat. Nah, tentunya kita juga sering mendengar dan bahkan melihat ya orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus ini bahkan sampai meninggal dunia. Yeah. Nah, ini ada juga yang mengatakan penyakit ini susah sekali untuk disembuhkan. Ini benar atau tidak? Penyakit diabetes mellitus ini sebenarnya bukan susah, tetapi untuk sembuh secara total itu untuk penyakitnya ya, bukan lukanya. Untuk penyakitnya, untuk sembuh secara total itu tidak bisa. Yang bisa adalah hanya bisa dikontrol dengan pola hidup dan gaya hidup dan obat-obatan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke tema yaitu tentang masalah lukanya tadi. Ini kan ada lukanya yang memang boleh dikatakan susah sekali untuk disembuhkan, bahkan kadang-kadang juga ada pasien yang harus mengalami amputasi ya. Harus misalnya salah satu jarinya dipotong atau bagian kakinya yang dipotong. Mungkin ini bisa dijelaskan. Untuk luka di sini ada beberapa derajatnya Kak Imi. Mungkin yang bisa saya sebutkan di sini ada 6 derajat. Yang pertama yaitu derajat 0. Artinya derajat 0 ini tidak ada luka terbuka ataupun tidak ada cedera pada daerah yang mungkin yang sering kita temui di kaki Kak Imi ya. Nah, kulit masih utuh dengan kemungkinan disertai dengan kelainan bentuk kaki seperti claw. Nah, claw ini seperti cakar ayam gitu, kakinya ada daerah tulangnya mengalami disfungsi ataupun apa yang nyebutnya ya, punya disfungsi ini jadi boleh dikatakan kakinya tersebut tidak berfungsi atau bukan, seperti apa? Kayak bengkok gitu, kayak orang nyakar tapi kayak bengkok. Nah, jadi memang ada perubahan ya? Ya, perubahan pada kakinya. Yang kedua yaitu kalus. Nah, kalus ini seperti ada daging tumbuh tapi keras. Nah, itu kadang kan pada penderita diabetes itu ada seperti itu karena adanya tekanan. Nah, itu tidak ada tanda gejalanya, tidak ada terasa nyeri. Kalau seperti kalus itu mungkin keras saja tetapi tidak terasa nyeri. Nah, itu untuk yang derajat 0. Yang kedua yaitu derajat 1. Derajat 1 ini adanya luka di superficial. Superficial ini mungkin di dasar pada daerah kulit. Nah, yang kedua derajat 2. Derajat 2 ini ulkus ataupun luka dalam menembus tendon dan tulang, sudah masuk ke dalam daerah
daging, kalau bahasa kampung kita sudah masuk ke dalam daging, sehingga kadang sudah nampak daerah tulang. Nah, derajat ketiga yaitu adanya abses ataupun seperti kayak nanah seperti itu, dengan ataupun tanpanya peradangan. Yang keempat, yang derajat keempat yaitu adanya gangren di daerah jari, ataupun kalau gangren ini saya menyebutnya kayak yang hitam-hitam itu di kayak mina. Yang terakhir derajat 5 yaitu adanya gangrennya ini, kalau yang keempat tadi kan hanya sebagian daerah, mungkin pada jari saja seperti itu. Kalau yang kelima derajat 5 ini gangrennya seluruh kaki atau sebagian sampai daerah tungkai seperti itu. Diabetes yang sudah mengalami luka, ya kalau misalnya boleh dikatakan lukanya tersebut sudah cukup parah, ini memang bagian-bagian tersebut ini harus dibuang ya? Ini wajib atau seperti apa? Masuk ke pembahasan kita itu terkait perawatan luka. Kalau pada dasarnya luka itu, kalau kami sih, saya sendiri untuk perawatan luka diabetes ini sebisa mungkin kita no amputasi. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan bagian tubuh tersebut untuk sebisa mungkin tidak dilakukan amputasi. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah untuk cara perawatan dan kepada pasiennya juga kita perlu kesabaran. Nah, untuk perawatannya sendiri biasanya kita lakukan sehari 1 kali, ataupun kadang kita sampai 1 hari 2 kali, tergantung derajat lukanya tersebut. Apalagi sampai lukanya pada derajat yang kelima, yang seperti yang saya sampaikan, adanya gangren atau kehitamannya itu pada seluruh kaki. Nah, itu mungkin lebih intens kita terkait perawatannya itu. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya kepada para pendengar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Usaha ya, terkait tema kita untuk edisi hari ini, yaitu tentang perawatan luka untuk penderita diabetes. Silakan. Untuk masyarakat Kayong Utara pada umumnya, harapannya di sini ketika menemukan salah satu keluarga ataupun tetangga yang terjadi luka yang susah sembuh, harapannya segera dibawa ke fasilitas kesehatan ataupun dibawa ke rumah sakit. Fungsinya yaitu agar bisa mendapatkan pertolongan segera, karena jika sudah mengalami komplikasi itu sangat susah untuk disembuhkan, karena penyakit diabetes ini tidak bisa disembuhkan tetapi hanya bisa diobati saja. Nah, kasihan juga kalau sampai ada yang terjadi pada salah satu keluarga kita. Nah, seperti itu Kak Emi. Terus selanjutnya untuk pesan saya untuk para penderita diabetes yang mengalami luka, tetap sabar, tetap semangat untuk kesembuhan, karena ketika ada luka pada pasien ataupun ada luka pada penderita diabetes ini, dengan kesabaran, dengan semangat tinggi, dengan mengontrol makanan, olahraga yang sebisa mungkin, insya Allah itu adalah salah satu usaha kita, insya Allah diberi kemudahan dan diberi kesembuhan.